Waktu mandi Kristen nggak? Loh serius loh. Karena nggak semua orang mandi itu mandi. Waktu makan Kristen nggak? Waktu shopping Kristen nggak? Lo ngerti nggak kata itu? Waktu disalib orang Kristen nggak? Lo ngerti maksudnya? Waktu dimaki orang Kristen tidak? Ngerti yang saya maksud ini? Jadi Kristen itu nggak di gereja ini, enggak, sama sekali enggak. Kalau agama, mereka nilainya waktu ibadah. Ibadahmu benar nggak? Ibadahmu kusuk nggak? Kalau bapak kita enggak, susah. Cuma 2 jam kok. Tapi yang sisanya, bagaimana? Waktu nyetir mobil Kristen nggak? Jangan cuma mobilnya yang Kristen karena stikernya Kristen, sopirnya maling. Maaf. Harus cuma mobilmu kasih stiker Kristen. Nah, Kristen itu setiap hari. Amin kan itu. Bahkan setiap detik dalam kehidupan ini. Kristen tidak. Oke, kita lihat ini. Nah, yang membedakan kita melihat ini. Saudara, tidak ada Tuhan di dunia ini. Karena ada banyak Tuhan. Ada banyak Tuhan. Ada banyak Tuhan. Tidak Tuhan itu enggak satu. Banyak. Hanya Tuhan kita yang namanya Yesus. Bapa kita yang namanya Yahweh. Yang menyatakan Dia mau tinggal di dalam kita. Tidak ada yang lain mau tinggal dalam kita. Maka itu Dia menyatakan diri, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumahku. Semua agama di dunia, maaf lagi sekali, semua, tunjukkan kepada saya, agama apa? Saya akan buktikan. Semua agama di dunia, Tuhan mereka harus dibuatkan rumahan. Kasihan. Lo betul tidak? Lo ya atau tidak? Coba jawab. Semua harus ada rumah-rumahan buat Tuhan mereka. Tapi Papa kita tidak. Ya nggak perlu itu. Maka itu bait suci yang begitu hebat hancur biar. Bahkan Yesus berkata nggak akan ada batu yang bisa tersusun lagi satu di atas yang lain, nggak akan. Maka itu sia-sia orang Yahudi akan bangun bait suci lagi, nggak mungkin. Karena Yesus itu benar. Amin. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Kenapa bait suci yang hebat itu nggak akan dibangun lagi? Bahkan tabut suci, tabut perjanjian begitu hebat. Bukan cuma nilai sakralnya, karena yang Maha Kudus hadir, Yahweh ada di situ, tapi emasnya itu loh. Soalnya pernah tahu nggak emasnya itu berapa ton itu? Maka itu ketika Steven Spielberg coba cari The Lost Ark, salah, itu nggak akan ketemu. Katanya di Ethiopia, nggak mungkin. Kenapa Papa izinkan barang yang nggak cuma mahal karena emasnya, tapi nilainya begitu hebat dibiarkan hancur? Sebab Dia sudah punya tabut perjanjian, itulah hidup kita. Dia nggak butuh tempat itu lagi. Karena kalau sampai itu masih ada, kita harus berhaji tiap tahun ke sana. Celaka sekali. Puji Tuhan nggak ada itu. Lu bisa bayangkan. Nggak perlu kita ke Yerusalem jauh-jauh, ngapain? Karena Dia sudah punya kita, katakan amin. Dia itu bangga dengan kita miliknya ini. Maka itu ini beda dengan yang lain. Nah, satu ini yang tidak bisa digantikan. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang berkata, aku mau tinggal di dalam kamu. Tapi bukan cuma itu juga. Kalau saudara baca mulai kitab Roma sampai kitab Ibrani, itu semua tulisan Paulus. Password, kalau saya pakai istilah IT, ya, passwordnya tulisan Paulus adalah in Christ. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus, itu passwordnya. Ini penting sekali. Menjadi Kristen lagi sekali. Bukan berapa besar kalung salibmu. Mau semeter pun. Dracula pun gak takut. Itu salah, itu prinsip. Dracula takut salib. Bohong. Itu penghinaan betul, saudara. Terus ada rumah orang Kristen, sampai WC pun pintu WC kasih salib, semua pintu kasih salib. Itu konsep itu penyesatan betul.
Karena bukan bentuk salibnya yang ditakuti iblis. Bukan itu. Tapi di dalam Kristus atau tidak, itu yang menentukan. In Christ. Saudara dan saya di dalam siapa, itu yang menentukan. Ada banyak orang sekarang hidupnya di dalam laptop. Kenapa? Ya, ada banyak orang sekarang hidupnya di dalam BlackBerry, iPhone, semua. Ayo. Nah, maka itu di dalam siapa kita ini, itu menentukan. Karena kita tinggal di dalam siapa, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ayo kita buka dulu kitab Efesus 1. Tiap kali saya melihat ini, senang sekali. Begitu indah, begitu nyaman, begitu enak, begitu. Semuanya lah pokoknya menjadi anak Bapa di surga. Katakan amin. Ya, lihat. Ayo kita hitung. Dalam satu perikop yang cuma 14 ayat ini, saudara kan menemukan berapa kali kata di dalam dia. Hitung ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan. Jangan panggil Allah lagi. Karena Allah itu Tuhannya orang Islam dan adanya di Mekah. Tapi Bapa kita itu Yahweh. Oke, saya ulangi. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya. Apa? Dalam Kristus. 1. Seorang hitung ya, supaya jangan saya ngitung. Saya ngitung jadi bingung. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau saudara yang bisa bahasa Mandarin akan tahu. Ya, di dalam bahasa Mandarin ada 2 contohnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Itu disebut Tuhan, Jua. Oke? Dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini sama. Kata itu. Terpujilah Tuhan, kata itu lagi. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Sudah berapa itu? 2. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia, sudah berapa ini? 3. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita. Apalagi di dalam dia, sudah berapa? 4. Yang dikasihnya. Sebab, ayo apalagi? Di dalam dia, sudah berapa? 5. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya. Bagaimana? Dalam Yesus sudah berapa itu? Nah, ayat 9 ini saya sangat kagum. Garis bawahi kata kerelaan. Pertama kali saya dapat buayuan ayat ini, saya menangis. Coba saya terangkan begini. Kalau Papa di surga mau repot-repotnya menyelamatkan kita, lalu kita diangkat jadi anaknya, pertanyaannya, yang rugi itu siapa? Lalu cepat jawab. Yang ngurusi mantan bajingan, yang rugi itu siapa? Jangan tersinggung saya berkata mantan bajingan. Mungkin masih ada bajingan yang nggak ketahuan. Nggak enak betul. Loh, iya tau nggak cepat nggak mengerti atau maksud saya? Kita ini kan mantan bajingan semua, jangan tersinggung. Loh, jawab iya atau tidak? Susah bener jawabnya.
Ya, betul. Nah, kenapa?